والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali untuk hadir bersama-sama melanjutkan kajian-kajian kita untuk tentunya memperbaiki zahir batin kita. Dengan begitu mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat beliau punya kewajiban untuk melanjutkan perjuangan beliau menyebar risalah Islam, menyebar agama Islam, sehingga umat manusia bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Dia bisa mengenal mana jalan keselamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah melanjutkan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di hari kiamat kita bisa dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk mulai majelis kita pada malam hari ini, kita sama-sama baca sholawat badar untuk bukan menambah semangat kita sebelum kita masuk kepada kajian. Kita sama-sama baca sholawat badar sekaligus sebagai doa, mudah-mudahan segala musibah yang sedang menimpa kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salamullah
وعلى آله. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ini ngaji lalang-lalang minggu bertemu zikir. Sehingga biasa untuk menyempurnakan antara ilmu dan amal. Karena apa? Amal itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didasari oleh ilmu. Jadi terganggu beramal, terganggu sembahyang asal sekedar minum doang. Namun tak minum doang sembahyang, sembahyang kami nak terima karena nara dasar ilmu. Jadi harus apapun tergawe harus nara dasarnya, yaitu dasar ilmu. Karena itu merupakan salah satu daripada syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didasari oleh ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kullu man bi ghairi ilmin, dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, ya, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita harus dasar ilmu baru amal. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu judul ruang bahas tentang amal. Jadi amal itu terbagi kira bagi telu. Amal itu. Jadi amal itu harakatul badan atau al-qalbi. Jadi pergerakan badan atau pergerakan hati. Ya amal. Pokoknya kita bergerak aja amal. Nah, jika pergerakan itu sesuai dengan syariat, karena jadi ukuran apa? Syariat. Jadi ukuran kena salah di dalam apa? Urusan agama kena syariatno. Nah, namun sesuai amal ini atau pergerakan itu dengan syariat, maka diistilahkan dengan taat. Lalu namun menyimpang, tidak sesuai, tidak sejalan dengan syariat, apa yang gawetan ini, maka itu diistilahkan dengan maksiat. Nah, maksiat itu amalan yang tidak sejalan dengan syariat, sedangkan taat itu adalah amalan yang sejalan dengan syariat. Jadi perlu tatuang, ini amalan yang sejalan dengan syariat, ini amalan yang bertentangan dengan syariat, sehingga apa yang kawitan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dulu waktu bahas tentang amal syariat itu sangat banyak, sangat luas amal syariat, lalu terhimpun dalam 3 amal. Jadi syariat itu fungsinya untuk islahu az-zawahir, islahu zahir, untuk memperbaiki zahir. Mata kita bagus, telinga, kemudian lisan kita, kemudian tangan, kaki, kita tidak bagus zahir saja, maka harus diamalkan. Itu namanya amalan syariat. Jadi amalan syariat. Nah, di antara amalan syariat itu yang harus kita akan amalkan itu pertama, baru tubuh zahir ini bagus, sama dengan taubat, kemudian dengan takwa, kemudian yang ketiga adalah dengan istiqomah. Nah, nang cabut telu ini tergawe aja, jadi zahir ini bagus ya. Nah, pertama apa? Taubat, kedua takwa, yang kedua istiqomah. Kemudian aneh istilah amal tarekat. Amal tarekat ini adalah apa namanya? Yang bertujuan untuk
islahul qalbi, untuk memperbaiki hati atau memperbaiki batin. Jadi amal tarekat itu tujuannya adalah untuk memperbaiki hati atau batin. Karena manusia ini dua unsur, unsur rohani dan unsur apa? Jasmani, ya. Nah, ada unsur yang jasmani, yang zahir, ada unsur yang batin. Maka untuk tarekat ini, kenapa perlu bertarekat? Supaya batin kita, hati kita tidak bagus. Darah penyakit hati, jadi penyakit hati ada dua. Nah, diantaranya kata ulama di dalam kitab ini pada ada pembahasan khusus, duitnya sekitar 20 penyakit hati. Penyakit hati ini 20 duit. 20 ini harus tertuang ya, kemudian harus tertuang cara mengobatinnya. Nah, maka kenapa kita perlu bertarekat ya, mengamalkan tarekat supaya hati kita ini antena bagus, ya, antena sehat, antena selamat, antena bersih. Nah, itu tugasnya. Maka amal tarekat itu ya banyak, diantaranya yang terkumpul oleh para ulama. Pertama adalah ikhlas itu hati kan. Nah, kemudian juga ada namanya sidqu itu jujur ya. Kemudian yang ketiga itu namanya tumanninah, bagaimana hati kita tenangnya itu dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang. Kube cara naga hati dan no pona tenang no dengan mengingat Allah. Jadi hati kita dia tenang isi kita, tenang isi dewa, tenang isi makhluk. Lalu hati kita latih kube pona tenang isi apa dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut perlu terlatih, nah, harus terlatih. Ya. Kemudian yang kedua arah amal hakikat. Nah, amal syariat, amal tarekat, amal hakikat. Amal hakikat ini tugasnya adalah untuk memperbaiki ruh, sehingga ruh itu bisa nyambung ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jiwa yang tenang, ya. Kemudian ruh kita itu ruh yang tahu tentang ma'rifat. Maka amalan hakikat itu ya tersimpul dalam 3 amalan, yaitu pertama apa? Muraqabah. Arti muraqabah itu adalah selalu merasa diawasi, ya disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah musyahadah. Musyahadah itu artinya seakan-akan dimanapun kita berada, kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita lihat, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musyahadah. Nah, baru yang ketiga, amalan hakikat itu adalah ma'rifat. Ya, kita sampai kepada tingkatan ma'rifat. Nah, itu amalan-amalan ya yang memang harus kita latih, sehingga sempurnalah keimanan, keislaman dan ihsan kita. Jadi iman, Islam, ihsan itu harus kita berusaha pembicaraan dengan sempurna sebelum meninggal dunia. Lengkap iman, Islam, ihsan, atau istilah lain syariat, tarekat, hakikat, harus nuwah sempurna sebelum meninggal dunia. Usahayang itu ini wah ngamalangkan buruk ini betul-betul akan mendapatkan keselamatan itu ya, betul-betul baru kita akan merasakan keyakinan ya yang sebenarnya. Maka kita diantar pada minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya masih tentang perkara taubat ya. Maka mereka jadi dengan baju, jadi dengan bagus, awak tanah bagus, mata tanah bagus, telinga bagus, otot tanah bagus, kemudian tangan kaki kita bagus. Pertama
ya yang akan perlu kita lakukan adalah taubat bersin. Nah, taubat itu artinya bersin. Kumbena kota perlu taubat. Nah, ada ingat masih. Kenapa kita perlu taubat? Pertama, anggota perlu taubat karena apa? Nah, kedua bukan terima amal kan deh. Yang pertama aja ante membiang kekuatan gin gawe bagus. Kumbena karena dosa nenek yang ingkar lemah narabalutan gawe bagus no. Ente bere noang kumbena saga idap sembahyang, saga idap ngaji baca Quran, saga idap zikir, saga idap uras sembahyang tahajud, saga idap sembahyang duha, saga idap istighfar. Nono penyebabnya saga gawe bagusnya dosa. Ia naik anti terparak gawe bagus-bagus no karena dosa no. Nah, yang kok suruh tobat no anti bersih dosa no sehingga beli barungkan gawe bagus. Nono fungsinya tobat no. Dia semacam-macam menggugurkan dosa. Nah, menggugurkan dosa itu maksudnya dosanya ini beban, ya, beban dosanya. Sehingga apa? Sehingga beban yang berat ini namun dia ada bersin, nah ia ada singkirang ya aja, ia tetap mengawal kita, sehingga apa hasilnya? Saga tidak sembahyang berat, berat tidak sembahyang itu lagu berat, akhirnya apa? Akhirnya terpaksa sembahyang terpaksa enggak ya? Tandanya yang terima sembahyang. Tandanya yang terima, namun terpaksa ya sembahyang. Sehingga Arakin hikam, kitab hikam Ibnu Athaillah disebutkan langankan uang tanda apakah pegawaian dan yang terima atau ya arak tandana lakuin hakikatnya ya tuang apakah sembahyang terima atau ya, apakah puasa diterima atau ya, sedekah diterima atau ya, zikir istighfar apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ya, doangnya hakikatnya. Lagu ulama ngajarkan arah tanda-tandana. Nah, tanda-tanda ini langan mengukur diri kita apakah ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ya. Jadi harus belajar tanda-tandana. Tanda-tandana kata al-ulama yaitu Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa yang mendapati buah daripada amalnya di dunia ini, maka itu pertanda bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa buah amal itu? Kata beliau, buah amal itu adalah wujudul halawah. Ada rasa manis, ada rasa nikmat di dalam beramal. Jadi sembahyang itu mai dalam sembahyang. Nah, itu buah amal. Buah daripada amal itu. Zikir itu mai dalam. Nyaman, tenang. Nah, tanda bahwa amal itu diterima. Tanda mana? Yang sembahyang idap keno mai idap ringan, nyaman, tenang, manis idapnya. Maka itu tandanya sembahyang terima tandanya. Imbe tanda dengan mau nikmat ibadah. Pertama, namun dengan nikmat ibadah tandanya semangat. Pada si semangat namun nikmat semangat ya beda. Semangat kita. Dengan berombok mangan atau pernah tandanya semangat. Tandanya nikmat.
Nah, tanda dengan nikmat sempat mangan semangat tidak? Semangat mangan ya ada lemes-lemes, semangat luar biasa. Nah, tanda dengan mau nikmat. Kedua tanda dengan mau nikmat melinda berobok, melinda mulanginya malik. Nah, padalah ibarat mangan dulu ente nikmat mangan ya melinda berobok, melinda malik di makno ya malik terkadang tanda nikmat. Nah, itu adalah sembahyang. Namun dengan mau nikmat rasa sembahyangnya, pertama semangatnya baru sembahyang. Semangat. Begitu nara waktu, nara panggilan, luar biasa. Semangat. Jangankan mengonek lalu, tidak begitu mengonek lalu, mengonek apa? Nah, tanda nikmat. Jadi dia begitu mengonek apa? Wajah kira kan kita waktu gelisah ya ngabang masih itu wakil itu ya apa. Nah, itu tanda orang mendapatkan lazzatul ibadah, kenikmatan di dalam beribadah. Nah, tandanya itu. Sehingga bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan ibadah sholat itu, Allah memberikan dia peluang untuk sholat yang lain. Misalnya apa? Misalnya antara subuh dengan zuhur lumayan waktunya, kira jam, sekitar 6 jam kan, sekitar 6 jam. Nah, dengan wah mau nikmat sembahyang ini pasti gelisah 6 jam ya sembahyang mone 6 jam sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya solusi supaya dia ada terjawab dirasa nikmatnya itu. Nah, antara subuh dengan zuhur itu disiapkan namanya sholat duha untuk menjawab rasa ketidaktenangan menunggu lama sekali untuk sholat itu. Mau nek jangan mendengar mau nikmat pada pada membuah nikmat mangan dia negara mangan nyampah jam 6 subuh malik zuhur nih. Sementara rasa penasaran, rasa nikmat, rasa ingin itu sudah kuat, maka kadang-kadang mangan jamak kudu. Nah, sehingga Allah menyiapkan sholat duha itu untuk memberikan ya rasa orang-orang yang sudah memiliki nikmat itu, nikmat ibadah itu. Sehingga kata ulama waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat duha itu adalah sekitar pertengahan antara subuh dengan zuhur. Ya sekitar jam 9-10 waktu yang paling afdol. Karena di sanalah puncak orang-orang yang sudah mendapatkan rasa nikmat ibadah itu. Dan di sana puncaknya, maka dia disuruh untuk sholat. Itu namanya sholat duha. Begitu juga antara waktu isya dengan subuh, monek dan waktu jauh jaraknya, kira jam malah lebih tinggi. Nanti isya taruhlah misalnya jam 8 taruhlah, kepulatan jam 8. Terus subuh jam 5 misalnya atau setengah 5, kira jam 10 jam. Dengan wahmu nikmat sembahyang, wah dia tenang, dia sembahyang. Sehingga Allah memberikan kesempatan untuk sholat tahajud, sholat malam. Nah, untuk menjawab orang-orang yang sudah diberikan rasa nikmat sholat itu, maka dia diberikan kesempatan silakan sholat malam sebanyak-banyaknya. Ya, sholat tahajud disiapkan, ya, sholat qiyamul lail disiapkan. Nah, untuk apa? Untuk memberikan kesempatan orang-orang yang memiliki rasa nikmat itu. Nah, itu tandanya. Namun tuamu lazzatul ibadah dia berdoa tanunas mudah-mudahan kamu lazzatul ibadah, lezat nikmat beribadah. Kumbena karena namun dengan wah nikmat beribadah tandana ibadah nun terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tandanya terima ada. Yang kamu lezatan ibadah. Dan ini harus terlatih ya. Nah, harus terlatih diri kita kumbe ternikmat sembahyang, kumbe harus ternikmat ngaji.
baca Quran, berselawat harus terasa nikmat. Nah sehingga kata ulama kita kadang-kadang ya nikmat sembahyang, lagu sembahyang kita terpaksa, marah dengan sakit, ya nikmat mangan, lagu terpaksa mangan, timbangnya mati, nah dengan sakit mangan ya nikmat, ya naramainan untuk sakit ya, jadi dimakan yang pak manuk, atau pelalah atau apa main naramainan, namun dah sakit, lalu kemudian aku tekakannya terpaksa, timbang itu mati, terpaksa. Nah begitu juga orang-orang yang belum merasakan lazatul ibadah, belum diberikan nikmat beribadah, dia sholat, ya, maka sholat itu terpaksa, timbang taman neraka, terpaksa sembahyang, padahal tidak dirasakan nikmat, tetapi karena dia takut untuk masuk neraka terpaksa sembahyang. Maka sholat yang terpaksa itu, ya, sholat hanya menggugurkan kewajiban, tidak mendatangkan pahala karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumbena kok daya nikmat sembahyang, ya nikmat tidak terlalu bagus, zikir, ngaji, selawat situpan. Pada isi dengan ibu kumbena yang nikmat mangan karena sakit, kumbena yang nikmat sembahyang karena sakit di benda. Jadi tadi masih sakit. Nah, tadi penyakit ini dan diantara yang disebabkan oleh dosa-dosa yang kita ya ini nikmat gawe sembahyang, ya ini nikmat gawe ibadah no. Ia yang penyakit dosa. Ia kok tanda bebe dia ketemu lezat nikmat beribadah aja bersihnya dosa-dosa. Udah caranya tobat. Istighfar itu bukan tobat. Istighfar itu bukan tobat. Istighfar itu ucapan yang dianjurkan untuk diamalkan bagi orang yang melakukan dosa. Nah, pada isi dengan musibah aku ucapkan dan dengan nikmat ucapkan alhamdulillah. Nah, hendak gawe dosa ucapkan astagfirullah. Nah, itu dia istighfar itu. Lalu namun tobat ya dia rukun. Dia rukun. Nah, tergantung dosa apa yang gawe kita. Nah, macam-macam dosa, nah, tergantung dosa apa yang gawe kita, lain cara tobat betul. Ya pada lain cara tobat. Maka kumbena poten suruh tobat pertama, anteta mau balung kekuatan untuk beribadah. Karena selama ini yang menghalangi kita, yang menarik kekuatan kita sehingga lemah di dalam melakukan ibadah itu adalah dosa yang menumpuk, yaitu maksudnya. Tetap kita berdosa dalam manusia, sifat manusianya, sifat baru, sering lupa manusia. Nah, tetap kita berdosa, lalu harus tetap bersihnya. Ya kalau orang yang numpuk ya tunda-tunda. Jemaah sudah anak lawan nah ya kagum nunda ya harus begitu mengerjakan dosa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ampunan suruh taubat nanti diterima amalan ibadah dan ini di Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu adalah ibarat hutang. Dosa itu ibarat hutang, sedangkan ibadah ini adalah ibarat hadiah. Orang yang tempat kita berhutang, jadi dia belum mau menerima hadiah kalau hutang itu belum kita selesaikan. Belum kita selesaikan. Ada hutang 100 juta, memang hadiah. Hutang itu dosanya duit lalu. Sementara ibadah arah kerik, kita berjam ibadah kerik, hutang dia masih duit, dia terima ya. Nah,
dia suruh tobat, bersih dosa nenek, sehingga harapan kita ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas deh. Nah, kemudian selanjutnya untuk tobat ini kadang-kadang semangat kan yang kuat. Untuk tobatnya kadang-kadang masih mikir-mikir untuk tobat. Nah, kadang-kadang masih mikir-mikir, sehingga ada istilahnya muqaddimah tobat sebagai pendahuluan. Nanti semangat gen tobatno, pertama perlu kita amalan. Kemudian buat temile gen tobat, nanti setelah semangat untuk tobat. Pertama kita ingat zikru ghayati qubil dzunub. Perlu kita ingat kumbe kelengena dosa. Lengi dosa perlu diingat. Perlu kita mengingat zikru, mengingat atau menyebut-nyebut ghayati qubil dzunub, yaitu bagaimana puncak daripada keburukan dosa-dosa itu. Jadi keburukan dosa itu dialah yang menghalangi kita dengan Allah. Sehingga kita belum sampai ma'rifat itu karena dosa ini yang menghalangi terus. Itu di antara keburukan dosa itu. Kemudian dosa ini juga yang menyebabkan semangat kita untuk ibadah itu akan lemah. Dosa-dosanya. Jadi ya caranya untuk semangat di tobat ingat kumbe bahaya dosanya. Di antara nama rukun menghalangi kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita semangat untuk bertobat itu, dzikru syiddati uqubatillahi azza wa jalla. Harus ingat dosa itu akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ingat namun tangan di dosa terus siksa Allah taala ini sangat luar biasa. Kita heran. Sangat luar biasa. Syiddah, kata syiddah itu sangat keras. Yang uqubatillahi azza wa jalla. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa alimi sakhbihi, dan bagaimana sakitnya murka Allah dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la taqata laka bihi, yang kita tidak mungkin mampu untuk menanggung bagaimana murka Allah. Kebayangan namun pemerintah doang ngilang itu susah. Bupati Sili dinita misalnya betul-betul Sili murka. Nah, bahaya itu. Bisa dipenjarakan, bisa di macam-macam lah. Nasib ya tertuang. Nah, itu gambarannya. Nenek Allah Ta'ala murka timpa kita, yang menciptakan kita, yang memberikan kita makan, minum, yang memberikan kita semua kebutuhan kita. Namun murka tambah siksa maliknya. Nah, nenek tidak mampu. Tidak mampu. Putra tidak ada kekuatan kita untuk menerima bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada boleh kan. Terbayang dong jauh-jauh dengan toa itu ngilang itu dong susah kan. Ini bapak-bapak yang menawang ngilang lebih susah apa senang? Susah ya. Jadi pongkangnya terus ya beda susah. Sili awan terang beda susah kan. Nah, sili tulok atas susah. Ini Allah Ta'ala ngilang. Akibat dosa itu. Nah, maka kita kan tidak kuat untuk mengemban murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat. Jadi namun berdosa, siksa Allah sangat luar biasa. Yang kedua, murka Allah
sangat luar biasa. Kemudian iketelu nanti tadi semangat tobat harus ingat diri kita ini makhluk lemah, lemah. Wa qillati hilati fi dzalika. Gin nerima siksaan Allah Ta'ala marak model lawaknya ini dia ini mampu. Siksaan dunia akhirat berat. Nah, apa kata beliau? Al-Ghazali, fa innama man la yahtamilu harra syamsi wala latmati syurbi wala qarsi namlatin fa kaifa yahtamilu harra nar jahannam wa darba maqami az-zabaniyah wa ras'a hayatin ka'anakil bukhti wa qaliba kal-yaghali khuliqat minan nari fi daril ghadabi wal bawari. Kita makhluk lemah, panas dulu doang, ya boleh kan? Ya boleh tak kendang, jangan panas sekali, panas dulu luar biasa. Kita ni boleh kan? Kadang-kadang kita itu bau, bau kita mula panas lalu, boleh kan? Saking lemah kan? Apalagi panas neraka, panas matahari doang jaraknya masih jauh, dia boleh kan masih, apalagi panas api neraka, ya lagi boleh kan. Kemudian apa kata beliau? Pukulan polisi, beliau mencontohkan polisi yang memeluk kita, ya boleh kan. Yang boleh gin lawannya polisi dong meluk kita sakit gitu. Apalagi gin meluk kita malaikat zabaniyah gin meluk kita. Terus polisi kan paling yang meluk kita ngadu kayu, ngadu tongkat tongkat terbuat dari kayu. Lalu namun malaikat zabaniyah aja meluk kita ngadu kayu lekan api. Ini kalau muncul kita, dia pun enak boleh kita model itu lama. Kemudian apa kata beliau? Gigitan semut saja sakitan itu. Tetes bahasa Indonesia. Tetes bang gigit kita ngerampun kita masih sakitan itu. Gegeti nyengat kita dong sakit, apalagi di neraka gin siapa kita gin nyengat kita ular ini marak beli kita marak beli belum sampi beli ular iya siapa kita gin nyengat kita. Kemudian telu marak beli anak jaran telu iya gin nyengat kita. Kemudian ular terdu nunun pina mereka nabi neraka. Khuliqat minan nar, terbuat dari api neraka. Ia ginyangat di laut akibat dosa-dosa yang gawe dan nanti tak bersih. Ia pun suruh bersih dari juluk di dunia. Ia tertulang bersih dalam neraka. Karena dengan ditambah-tambah surga dengan bersih. Masih ada dosa kotor dia nengkai kebersihnya lalu membersih di neraka. Dan kita tidak kebersihin di dunia, kebersihin di neraka. Bersihin dengan ini. Ya terkurang aja. Berdosa bersihin, lepas kemudian taubat. Berdosa bersihin, terus kamu tuh tetap kebersihnya taubat. Nah ini cara antek sendiri taubatnya teringat. Pertama apa bro? Bahwa akibat dosa itu sangat buruk. Akibat dosa mulanya, akibat dosa mulanya. Kemudian yang kedua, kita ingatkan bahwa murka Allah itu, siksa Allah itu sangat pedih, sangat sakit, luar biasa murka Allah. Ketiga,
Kita ingat bahwa kita ini makhluk lemah, makhluk kecil, panas matahari doang masih ngeluh kita, deh. Kemudian anak buruk kita si pada manusia dong sakitan kita, nah gigit dong si semut sakitan kita, apalagi panas api neraka, apalagi buruk kita malaikat zabannya, apalagi gigit kita di dalam neraka ular, pada jenting yang belit luar biasa. Nah, maka dengan mengingat 3 perkara ini sehingga kita akan tergerak untuk membersihkan dosa kita, untuk bertobat. Jadi yang berbeda untuk pembagusan syariat ini langkah pertama juga terbersih dari bertobat. Karena nanti bersih ya balung tertinggal syariat boleh semangat kita. Ya tadi salah deh. Nah, lagu ada dosa ya terbersihnya aja. Iya jangan kembali dulu. Lemah doang dapat sembahyang. Ya anak ini sembahyang jadi bebannya. Ya sembahyangnya jadi beban. Yang seharusnya orang sholat itu adalah puncak kenikmatan berjumpa dengan Allah, lalu karena dosanya ini jadi beban, jadi beban, akhirnya terpaksa lah sembahyang. Timbang datang neraka terpaksa, sembahyang terpaksa, ya nikmat. Nah jadi beban, karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nah dengan Allah SWT. Jadi ini pengajian kalau ini deh, nah harap karena perlu perkara yang penting nanti kita milih gin tobat, nanti kita semangat gin tobat deh. Yang pertama kita ingat apa? Lengena akibat dosa lengi, akibat dosa sangat lengi di dunia apalagi di akhirat, lengi akibat dosa. Karena bagi kita namun dengan itu dosa saja. Di dunia kan wah yang keluar amal ibadah yang nara, kemudian kehidupannya akan berantakan, tidak keruan, tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa, dan hubungan dia dengan Allah akan jauh, ya akan terhalang. Ini akibat dosa, akibat dosa. Kemudian yang kedua yang kita perlu ingat bahwa akibat dosa itu perlu kita ingat murka Allah, siksa Allah sangat keras, sangat sakit, sangat sakit yang diberikan. Kemudian kita ingat kita perlu kita ini makhluk lemah, tidak ada kekuatan, dia menerima siksa Allah Taala yang menanggung kita, dia menanggung kita. Nah siksa itu diakibatkan karena dosa-dosa yang kita lakukan, yang tidak sempat kita untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadir lagi ini tentu untuk menambah kita sehingga tahu apa yang akan kita kerjakan tuangkan. Berarti ini akibatnya, berarti jalankan, akibatnya berarti jalankan, sehingga kita bisa mengenal, mengetahui apa hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki diri kita, sehingga pada puncaknya kita mendapatkan lazzatul ibadah, kenikmatan di dalam ibadah. Dengan begitu kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Sebelum tutup pertanyaan. Jadi terkait dengan niat dosa, bahwa jauh sebelum jadi taam dengan nenek Allah Ta'ala tuang deh jin berdosa, jin niat kekacauan, jin membunuh, maksiat, lalu kemudian kita tetap memintaannya. Apakah sang arah kemisi neraka ya kita kena itu? Nah, kebingungan udah. Terus kedua, apa maksudnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Apakah lam maktono menafikan bahwa kita itu tidak mampu melakukan yang jelek atau bahkan yang baik? Nah itu katakan dulu. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah sudah menetapkan segala sesuatu, ya, yang kita kenal dengan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz.
sehingga makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena, ya. Nah, pena inilah pertama kali Allah ciptakan untuk mencatat semua yang akan terjadi di atas muka bumi atau di alam semesta ini. Nah, sehingga ketetapan Allah itu ada ketetapan Allah yang diridhoi, ada ketetapan Allah yang dimurkai. Tetapanlah ini semua ditetapkan, ini dosa-dosa dan lain sebagainya, ini pahala, ini kebaikan, ini keburukan, semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketetapan itu ada yang Allah sukai, ridhoi Allah, ada yang Allah murkai, ada yang Allah tidak sukai. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul untuk memberitahu manusia supaya tidak ada lagi alasan nanti di akhirat saya tidak tahu, saya tidak kenal, ya. Maka Allah mengutus Rasul ini ditugaskan untuk memberitahu bahwa ini loh yang disukai oleh Allah, yang diridhai, ini ketetapan Allah yang tidak disukai. Jadi kalau kamu melakukan ini, maka Allah akan meridaimu. Kalau kamu melakukan ini, Allah akan murka kepadamu. Semuanya ditetapkan oleh Allah. Semua Allah yang menentukannya. Tetapi ini yang ditentukan untuk kamu amalkan apabila kamu ingin mendapatkan ridhonya. Ini ketetapan Allah apabila kamu kerjakan untuk mendatangkan murkanya. Sehingga Rasul diutus, manusia diberikan akal pikiran untuk menerima dan mengetahui mana yang benar, mana yang baik, mana yang diridhoi, dan mana yang tidak baik dan yang dimurkai oleh Allah. Baik dan buruk semuanya ditetapkan, pahala dan dosa semuanya ditetapkan, tetapi manusia diberikan hak untuk memilih. Makanya dia diberikan akal, diutus para nabi dan rasul untuk memberitahu bahwa ini ketetapan yang baik, ini ketetapan yang buruk. Kita diberikan akal untuk memilih itu. Itulah fungsinya akal itu, untuk memilih ketetapan itu, ya, memilih ketetapan itu. Karena semuanya memang sudah ditetapkan oleh Allah. Semuanya sudah ditetapkan, termasuk ya pahala, dosa, maksiat, semuanya ditetapkan. Maka kita diberikan akal. Akal inilah yang bisa membantu kita untuk memilih. Ya, kita diberikan pilihan sehingga ya takdir ketentuan Allah Ta'ala itu ada yang sifatnya mubram, ada yang sifatnya mukhayyar. Yang mukhayyar ini adalah takdir ketentuan Allah yang bisa kita pilih, ya, yang bisa kita pilih. Karena datang ngaji gede, ketentuan Allah Ta'ala, lalu kita milihnya datang ngaji apa ya, datang ngaji apa ya, kita milihnya. Nah, karena itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Akan bersyukurlah apabila dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditentukan untuk mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus bersyukur. Pilihan kita gawe ketentuan yang baik itu, takdir yang baik itu nikmat yang luar biasa. Karena ada orang juga ya, dia ditentukan, ditakdirkan untuk mengerjakan yang tidak baik. Rasul sudah diutus, akal sudah diberikan, tetapi dia lebih memilih ketentuan yang tidak baik, maka dia juga yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih tersebut. Nah, pertama memang semua sudah ditentukan, tetapi kita juga diberikan kebebasan untuk memilih ketentuan yang baik atau yang buruk itu. Dengan adanya Rasul diutus, kemudian dengan adanya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata. Ada yang menafsirkan la haula, tidak ada kekuatan untuk mengerjakan yang baik, wa la quwwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan yang buruk, illa billah. Itu hakikatnya. Ya, hakikat energi
semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya upaya sama sekali. Jadi ada boleh tak? Nah, maka luwe dengan ada boleh datang ngaji. Ada boleh datang ngaji. Karena yang kekuatan. Itulah yang dikenal dengan taufik. Taufik itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Hidayah, dua tentang hidayah. Hidayah itu ibaratnya pengetahuan umum. Ngaji no bagus, sembahyang no bagus, bersedekah bagus, baca Quran bagus. Dua tenuangnya no hidayah. Mau itu hidayah. Lalu apakah orang yang mendapatkan hidayah itu diberikan taufik oleh Allah atau tidak? Dua dengan mau hidayah, tuang sembahyang berjamaah bagus, lalu ia bolehnya kalau ia sembahyang karena tidak diberikan kekuatan taufik dari Allah SWT. Dua dengan nuang ngaji majelis taklim bagus, dua dengan nuang, bagus ngaji no. Lalu tidak diberikan kekuatan ya untuk hadir di dua dengan nuang maling no lagi, tuangnya maling no sebenarnya maling sendiri, tuangnya maling no lagi. Lalu ia menunjukkan kekuatan untuk menyerang maling. Nah, maka kita ini makhluk yang la haula wala quwwata illa billah pada hakikatnya. Maka secara umum kita diberikan akal seperti tadi takdir ketentuan itu kita diberikan akal untuk memilihnya, tetapi kekuatan itu ya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita harus bersyukur kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Itu nikmat luar biasa. Tanpa kita sadari itu nikmat yang luar biasa. Ketika orang tidak diberikan kekuatan untuk melakukan yang baik, tidak diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang buruk, nah kita diberikan kekuatan itu, nah itu adalah nikmat. Makanya selalu setiap awal-awal pengajian biasanya kita bersyukur atas nikmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah taufik itulah kita bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan itu. Nah, kurang lebih begitu. Nah, maksud daripada la haula wala quwwata illa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukurin. Malik karena nikmat kita. Jadinya Allah yang mirip-mirip Allah ada bidang yang mendalam, ada bidang yang taufik. Lalu penjelasan sebelumnya bahwa ayat takdir mukhayyar pilihan nah jadinya mari kita bertentangan ke Allah jangan hidayah lalu suruh kita milih mari ya kita bisa saja Allah itu menciptakan orang baik semuanya. Jangan padahal Allah itu sudah tahu akan ada orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kebinasaan. Tidak usah diciptakan saja orang-orang ini. Bisa saja Allah menciptakan ya orang-orang baik ini. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia, ya. Kemudian Dia juga yang memberikan hidayah. Maka orang yang diberikan hidayah Islam, orang diberikan hidayah iman itu adalah orang-orang yang Allah pilih ya untuk menempati surga. Sedangkan orang-orang yang tidak diberikan hidayah, tidak diberikan iman itu, ya itu tandanya Allah memang sudah menyiapkan dia untuk tinggal di neraka. Ya. Jadi makhluk ini memang setelah diberikan akal, setelah diberikan Rasul, diutuskan Rasul, nah sekarang dia silahkan pilih. Mau beriman, silahkan. Kalau mau selamat beriman. Mau kafir, silahkan. Dikasih pilihan. Surat Al-Kahfi kan dijelaskan gitu. Nah, yang mau beriman silahkan, yang tidak mau beriman silahkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya di dalam beragama itu. Sehingga Allah
dengan kasih sayangnya ya seperti tadi mengutus Rasul, kemudian memberikan akal supaya dia bisa memilih ya. Sehingga kenapa dia menanggung akibat perbuatan itu, kan itulah pilihannya dia. Setelah diberikan utus Rasul, diberikan kitab, petunjuk ya Al-Quran, diutus Rasul hadisnya, kemudian diberikan akal, dia ternyata ya memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu pilihannya. Maka setiap pilihan itu harus kita berani mempertanggungjawabkannya. Jadi sehingga nanti di akhirat tidak lagi menyalahkan Allah. Engkau yang menciptakan saya, mentakdirkan saya untuk masuk neraka, ya Allah, kenapa engkau tidak lagi menyalahkan seperti itu. Sehingga umat Islam Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa Allah sudah mengutus Al-Quran, menurunkan Al-Quran, kemudian mengutus Rasul. Jadi orang-orang ini tidak ada lagi alasan balik buruk. Nah, engkau yang menciptakan kami, engkau yang menakdirkan kami melakukan maksiat, ya. Nah, kenapa engkau juga yang masukkan kami? Nah, tidak ada lagi alasan seperti itu karena Al-Quran sudah turun. Jadi Al-Quran ini sebagai saksi nanti bahwa sudah disampaikan ini loh jalan yang diridhoi, yang benar. Nah, kemudian Rasul menjelaskan akal untuk mencerna. Nah, silahkan kalau milih selamat ini jalannya, tidak selamat ini jalannya. Sehingga tidak ada alasan lagi nanti seperti yang dikhawatirkan tadi. Ya nggak alasan lah. Ya Allah Ta'ala mina aku bermaksiat, mengganggu tenaga untuk bermaksiat, menggait penyiksa aku, tidak ada lagi alasan seperti itu. Karena sudah diturunkan Al-Quran, kemudian diutus Rasul. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kami tidak akan menyiksa ya suatu kaum ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul, sampai kami mengutus rasul. Jadi orang-orang yang hidup ya di zaman istilahnya waktu fatrah, waktu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, lumayan waktu itu, namanya salah sekitar 600-an tahun ya. Jadi orang-orang yang hidup masa fatrah itu, walaupun mereka seandainya tidak beriman, karena tidak ada rasul yang diutus, mereka tidak disiksa. Karena ada alasan, kami tidak tahu. Ada alasan, tidak ada rasul yang mengajar kami. Maka Allah sendiri mengatakan, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak menyiksa mereka hatta sampai nab'atsa rasul, kami mengutus rasul. Sehingga orang yang sudah diutus rasul, diturunkan Al-Quran, diberikan akal, tidak ada lagi alasan yang seperti tadi ya, mengatakan Allah, engkau yang menciptakan kami berdosa, engkau yang menciptakan kami melakukan maksiat. Jadi tidak ada lagi alasan karena sudah diberitahu ini loh maksiat, ini kebaikan. Nah, Rasul sudah menjelaskan, Al-Quran sudah diturunkan, akal diberikan. Nah, siapa yang salah sekarang? Kamu sendiri yang menentukan pilihannya. Jadi jangan menyalahkan Allah lagi karena sudah diutus Rasul, diturunkan Al-Quran dan diberikan akal itu. Jadi tidak ada alasan lagi orang akan mengatakan seperti apa yang tadi itu, akan menyalahkan Allah kembali ya. Nah, akan menyalahkan Allah karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu. Tidak ada lagi alasan seperti itu setelah diutus Rasul, diturunkan Al-Quran, diberikan akal. Nah, itulah fungsinya umat ini akan menjadi saksi nanti ya, menjadi saksi. Nabi Muhammad akan menjadi saksi bahwa sudah menyampaikan risalah. Umat Islam juga akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain yang tidak mau beriman ini bahwa Rasul sudah mengajarkan, Al-Quran diturunkan, para pewaris para nabi juga sudah keliling berdakwah, berceramah. Mereka juga tetap tidak mau menerima yang kau ajarkan, yang kau kehendaki. Ya udah, mereka tanggung sendiri. Jangan lagi menyalahkan Allah, itu maksudnya. Jangan lagi menyalahkan Allah. Nah, itulah lebih ya. Nah, untuk mendapatkan taufik hidayah ini, apa perlu ada usaha atau memang betul-betul hadiah dari Allah? Harus ada ikhtiar ya. Di antara ikhtiar itu adalah
Pertama tentu harus ilmu, mengetahui bagaimana taufik kekuatan dari Allah SWT. Yang kedua harus mencari teman-teman yang kira-kira yang baik, yang sudah mendapatkan taufik hidayah itu. Karena taufik hidayah itu akan menular juga apabila kita berteman dengan orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah. Misalnya orang teman berjamaah, teman ngaji, teman berselawat, teman istighfar, orang-orang mendapatkan taufik itu muntabarengin aja, insyaallah biru taufik itu akan mengalir. Sebaliknya, namun yang ada ikhtiarkan, deh, mere mau taufik lalu barengin ta, imam maling, ibu botoh, imam maksiat, imam mabuk. Nah ini kita datang dengan sendirinya, ya, tanpa ikhtiar itu. Jadi taufik, ya, datangnya dari Allah, tetapi kita, ya, berikhtiar. Pada isi mangan, anu besur lekan Allah Taala, lalu ikhtiarkan, udah terbesuap dulu mangan, gitu deh, namun ikhtiarkan. Nah maka segala sesuatu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in sababa. Segala sesuatu itu harus dengan sebabnya. Kemudian Allah Taala menciptakan langit dan bumi 6 hari, ya, menciptakan manusia 120 hari untuk mengajarkan kita bahwa sesuatu itu berproses. Tidak bisa bahwa Allah itu bisa menjadikan langit dan bumi itu dalam waktu yang sangat singkat, kun fayakun, menciptakan manusia dengan kun fayakun, tetapi menciptakan manusia saja Allah, ya, mengajarkan kita waktu 120 hari. 40 hari menjadi sperma, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, baru kita menjadi manusia itu. Untuk proses. Artinya apa? Segala sesuatu Allah ingin mengajarkan kita berproses. Milih pintar berproses. Jadi ilmu oleh karena Allah Taala lalu ya tertuntut ya ini datang. Maka harus ada ikhtiar, berproses. Harus ada ikhtiar. Ada deh. Masih ada ganjal. Nah, setelah dari taam ketapang bagus ileknya, terus wah jelas dengan dilakukan ileknya bagus, jelas dapat neraka, jelas dapat surga. Anda sekedar no kiladu maksud no apa maksud tidak sekedar no, maksud nih kita itu kan. Adik darah kita juta gitu. Iya kian. Bisa benar. Tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadah, ya. Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, beribadah, untuk mengenal Allah. Maka untuk mengenal Allah itu, ya, diturunkan Al-Quran, diutus Rasul, ya, sehingga Allah yang menetapkan segala sesuatu. Mari pulang deh, mari pulang. Lakukan tetap anda. Ini jadi sin surga, ini jadi sin neraka. Lalu ante ya kena kembali mari binyalah Allah Taala, mutus dari Rasul, turunan Al-Quran, menjangkakal, menjadi pilihannya. Milih jadi sin surga atau milih jadi neraka. Ini tetapnya setelah ada saksi bukti, sehingga nanti di akhirat dia tidak akan menyalahkan Allah Taala. Ya, tidak ada alasan lagi nanti orang akan menyalahkan Allah Taala. Itu netepang aku, mina aku jadi isin neraka. Itu mina aku, itu malik nemangku neraka. Nah, ya tadi nanti itu. Sehingga ini Rasul mengutusku di bebadak ngajak. Ini Al-Quran turunanku ambarak ini dan menangku ini aku menang. Ini endawi kita neraka, ini endawi kita surga. Yang ku akal nanti tuang yang lebih bagus ini. Jadi mari itu terjawab ya, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat manusia itu diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu diciptakan, mari guru mengutus Rasul turun Al-Quran supaya dia mari guru dia kena nyalahan Allah Taala itu.
Ini Allah Ta'ala mina kita ngembiang kita balung bawa maksiat nanti kita salah Allah Ta'ala ya gitu. Nah maka Allah menciptakan manusia ini ada memang yang diberikan hidayah. Hidayah itu ada dua, ada hidayah yang sifatnya umum, termasuk orang-orang kafir, orang tidak beriman itu sebenarnya dia diberikan hidayah. Tuangnya sebenarnya Islamnya ajaran Islam tuangnya. Lalu yang mau hidayah maunah, tidak mendapatkan hidayah maunah. Marahitan ini hidayah maunah, di samping hidayah yang sifatnya ammah, ya. Nah hidayah maunah. Maka mara ibu semua sudah mendapatkan hidayah. Dia tahu sudah Islam, dia tahu sudah Al-Quran, tetapi dia tidak menerimanya. Ya, tentu semua juga malik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Supaya kita kembalikan, kita syukuri, kita bersyukur mendapatkan hidayah itu. Bagi yang mendapatkan hidayah bersyukur. Bagi yang tidak mendapatkan hidayah, tugas kita yang mendapatkan hidayah untuk mengajak mereka supaya mendapatkan hidayah. Tetapi kembali semuanya juga tetap hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Nah, misal malah pembina apalah, pembina sekolah ini, tentu yang punya hak untuk mengaturnya ya dengan pimpinan sekolah ini, dinya ini, dia punya hak untuk mengatur belentang gede, nengka anak murid kan, belentang gede yang tahu, nengka lawan itu yang negara ya, siri apa itu ya, siri kan, nah betul juga Allah Ta'ala, uang barat ini ngajar ini, lalu yang ini menurutnya siri Allah Ta'ala, nah nota akibatnya, nanti jumpa neraka. Begitu juga guru. Akibat murid tidak mau mengikuti apa yang diarahkan, kadang-kadang dipukul, ya, kadang-kadang dihukum, kadang-kadang tidak diberikan nilai yang bagus. Itu bentuk daripada pilihan dia setelah dia dikasih tahu. Ini loh, jenggawe ini kenapa nih pelajarin, lalu yang milih nurut, guru sini, guru menghukum. Nah begitulah kiasan gambaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pula minang lalu, syukurin, kamu hidayah syukurin, syukurin kamu hidayah iman, karena itu memang ya sudah ditakdirkan untuk menjadi orang Islam ini nikmat besar. Yang posisinya dengan diramahkan, alhamdulillah atas nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Ini loh syukurin nikmatnya, itulah bikin sampai minang ya. Dengan hidup bina Islam, dengan yang bina Islam, wah syukurin ya yang diberikan oleh Allah SWT. Ya kepentingan kalau syukurin, kita sudah diberikan nikmat iman, ya kita percaya kepada Allah walaupun kita tidak pernah melihat berjumpa dengan Allah, kita percaya kepada Nabi Muhammad walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Itulah namanya nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dikehendaki. Kalau mina amal syukurin lah ini. Syukurin. Nah, tema ya nanggur. Nah, misal sebuah permainan sebuah organisasi suatu acara dalam acara arah sebuah acara khusus ngundang dengan hadiah. Lalu dalam izin mau hadiah ngundang dengan kupon. Lalu dari itu segi kupon harus mengajar. Apakah yang termasuk judi atau ya? Yang namanya judi adalah sekelompok orang ya mengeluarkan uang, kemudian uang itu dikumpulkan diberikan kepada pemenang. Itu namanya judi. Apapun nama bentuk daripada kegiatannya, mau lomba Quran, mau lomba azan, mau lomba apa, apabila dia mengeluarkan uang daftar, kemudian dengan uang daftar itu dikumpulkan untuk menjadi hadiah, itu namanya judi.
termasuk dengan kupon lalu ngadu kepeng. Nah, nanti siapa yang pemenang itu dari uang itu dikumpulkan untuk menjadi hadiah pemenang, itu juga termasuk judi. Dengan nyabong mano kan bertaruh ini mempulang aja menang yang menang judi no. Jadi apapun kegiatannya baik yang sifatnya baik misalnya lomba ngadu uang daftar, kemudian uang daftar itu akan menjadi hadiah bagi pemenang, itu juga judi. Nah, judi. Lagu seandainya hadiah kok terpapar, lagu kemudian judi syariah. Misal, wah terpapar hadiah, nyata hadiahnya, ya mungkin ngadu kayak yang ngadu daftar ini dia beli, bilang hadiah. Lalu nenek menikah budi berdaftar beli kupon, terus setan nenek walalam nggak dikurang ke Nah, hadiah itu apabila dari pihak ketiga, bukan dari uang daftar, maka itu boleh. Jadi namun hadiah itu dari pihak ketiga, misalnya ini ngarang lomba azan, aku menjadi kembang hadiah sekian, tidak namanya judi. Jadi namanya judi itu kumpulan dari uang daftar itu kemudian diberikan kepada pemenang, itulah judi. Apapun nama lomba. Dia perlu tuang, perlu ngaji tuang kata yang judi syariah, yang judi. Berarti uang daftar uang daftar itu, Telah nih, katakan bangun mau hadiah judi sih. Nah, namun hadiah tergantung umbi akad ini bukan. Nah, apakah dia Soal makan abang dah kan bangun saudara hadiah gitu kan. Ya, mungkin sejenis apa namanya? Karena kita bukan untuk lomba untuk bertaruh sebenarnya. Bukan untuk lomba. Cuma kita menyimpan uang karena diberikan kepercayaan, ya mungkin dia diberikan hadiah. Lain aja. Namun judi Indonesia memang saja ulang untuk lomba. Yang menang, ya nembang. Bahkan kumpulan mereka uang datang. Nah, jadi dua yang sadar berjudi karena kena doang ini mencinta ngaji no. Doang itu tinggi kena yang salah. Kalau yang ngaji dia para terkena doang. Jadi datang lomba ngete lo berjudi ternyata. Nah, jadi perlu perhatian hal-hal yang sifatnya seperti ini perlu tertuang. Jadi kena kepegawaian ya misalnya kok ilmu nunu sebagai syarat untuk diterima amal. Misal benar untuk ya kegiatan yang bisa terwujud yang mau daftar sekian, misal baru adalah 100.000, lalu buat penelitian juga 100.000, buat hadiah tetap berikan hasil daftar judi. Judi doang gak betan nih. Nah, karena mengumpulkan, jadi nyebulang kita bertaruh istilahnya judi itu kan bertaruh. Ini saya nyebulang, aja menang, ya ngambil, mana bertaruh kan judi. Bertaruh. Harusnya hadiahnya berikan pihak ketiga atau bukan diambil dari uang pendaftaran. Jadi harus ada donatur atau yang lain. Arti dan masyarakat,